Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendahuluan pemeriksaan piutang. Piutang adalah salah satu aset lancar utama yang memerlukan pemeriksaan ketat dalam audit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memverifikasi kebenaran saldo piutang, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap SAK, ETAP, dan IFRS. Kesalahan dalam piutang dapat mempengaruhi rasio likuiditas dan kepercayaan stakeholder. Sifat dan contoh piutang. Menurut standar akuntansi keuangan, piutang dibagi menjadi dua, piutang usaha dan piutang lain-lain. Contoh akun piutang: piutang usaha, basel terakhir, piutang karyawan, piutang bunga, piutang pemegang saham, uang jaminan, piutang afiliasi, dan allowance for bad debt. Penyisahan piutang tak tertagih. Tujuan pemeriksaan piutang menguji efektivitas pengendalian internal atas transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Ciri pengendalian yang baik yaitu pemisahan tugas bagian penjualan, pengiriman, penagihan, dan pencatatan. Penggunaan formulir bernomor urut invoice, surat jalan, dan lain-lain. Pemberian diskon harus diotorisasi. Kartu piutang selalu diperbarui. Analisis umur piutang dilakukan rutin. Rekonsiliasi saldo pelanggan dengan buku besar tiap bulan. Dan setoran kas pelanggan diverifikasi kesesuaiannya dengan tagihan. Selanjutnya ada memastikan validitas dan keaslian piutang, menilai kecukupan cadangan kerugian piutang tak tertagih, dan pemeriksaan tambahan yaitu menelusuri piutang bersyarat, memastikan rekonsiliasi piutang sesuai dengan buku besar, menilai apakah penyajian sesuai dengan SAK, ETAP, dan IFRS. Masuk ke prosedur pemisahan piutang. Di sini auditor ada 3 langkah utama. Yang pertama, memahami dan menilai kontrol internal atas piutang, penjualan, dan penerimaan kas. Dan yang kedua, melakukan uji kepatuhan nih. Dan yang ketiga nih, untuk terakhir, melakukan uji substansif untuk membuktikan saldo piutang secara langsung melalui konfirmasi piutang kepada pelanggan, analisis umur piutang, dan penelusuran bukti transaksi seperti sales order, faktur, bukti penerimaan kas. Teknik konfirmasi piutang. Di sini ada 2 konfirmasi nih. Di sini ada konfirmasi positif, konfirmasi negatif. Di mana konfirmasi positif ini debitur wajib membalas baik setuju atau tidak setuju dengan saldo tersebut. Dan konfirmasi negatif, debitur hanya membalas jika tidak setuju dengan saldo tersebut. Selanjutnya kami akan membahas kasus nyata, yaitu dengan judul bekas Direktur Utama Indofarma Arif Pramuhanto manipulasi laporan keuangan dengan utang piutang, menyebut modus piutang atau hutang dan uang muka pembelian produk alat kesehatan fiktif seolah-olah target perusahaan terpenuhi. Sumber berita ini yaitu dari monitorindonesia.com. Dalam kasus ini kita dapat analisis secara singkat, yaitu manajemen atau direktur utama Arif dan pihak IGM atau Promedik melakukan transaksi internal atau antar anak perusahaan yang sebenarnya tidak memenuhi transaksi nyata, misalnya barang tidak dikirim atau pembelian fiktif. Karena pencatatan dilakukan, maka muncul piutang atau usaha dagang atau uang muka pembelian yang seharusnya mungkin tak layak atau tak pernah akan tertagih. Kecurangan yang terjadi pada kasus PT Indofarma Tbk, manipulasi laporan keuangan melalui transaksi piutang, hutang, usaha dagang fiktif, menggunakan anak perusahaan dan entitas terkait untuk menciptakan transaksi palsu, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, tidak mencerminkan kondisi real piutang atau utang, mengabaikan prinsip akuntansi yang sehat, pengendalian internal lemah terhadap piutang atau utang antar entitas. Dalam kasus ini terdapat beberapa pelaku, yaitu Arif Pramuhanto sebagai Direktur Utama PT Indofarma, yang kedua entitas anak atau IGM, dan pihak terkait Promedik sebagai bagian dari jaringan transaksi fiktif, dan yang terakhir perusahaan sebagai institusi juga bertanggung jawab karena pengendalian internal lemah. Sanksi dari kasus ini adalah penetapan tersangka oleh aparat penegak hukum kejaksaan terhadap Arif Pramuhanto dan pihak lainnya. Kerugian dan potensi kerugian bagi perusahaan dan pemegang saham akibat laporan keuangan yang salah dan kepercayaan yang hilang nih. Belum semua publikasi menyebut denda spesifik, namun kasusnya sudah resmi diproses hukum.
Saran dan rekomendasi auditor terhadap kasus tersebut: pemisahan utang, konfirmasi piutang secara rutin, analisis umur piutang, dan rasio turnover piutang, pengawasan transaksi antar entitas dan pihak terkait, audit akhir periode cut off ya, dan transaksi luar biasa, sistem akuntansi digital dan transparan, komit audit dan pengendalian internal yang aktif. Kesimpulan pada pertemuan ini, pemeriksaan piutang bertujuan memastikan keberadaan, keakuratan, dan penilaian piutang secara wajar. Auditor wajib mengevaluasi pengendalian internal, bukti transaksi, dan konfirmasi langsung. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk menyatakan opini kewajaran laporan keuangan perusahaan lainnya.